He's coming soon. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Sungguh lagi kita katakan dengan penuh bersyukur. Kami
pujilah namamu Yahweh, yang dapat kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu lekat selamanya. Pujilah namamu Yahweh, oh, oh.
olam baru ata Yahweh Elohim meleh olam asar kitsanu bemisota Elobanim Yusimka Elohim ke Efraim bagaimana sih Yusimai Elohim ke Sarah Rivka Rahel Boleh. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak, masa kandungan menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Bapa, sebentar kami merenungkan dapat Elohim, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan dapat Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Angah Nuha. Kita itu, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, ya, saya mati. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini seperti apa yang sudah saya kirimkan posternya kemarin, yaitu saya memberikan judul kita kali ini Safnat Paneah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu Safnat Paneah? Safnat Paneah itu artinya itu adalah penyelamat dunia. Jika diartikan secara benar, itu artinya penyelamat zaman atau penyelamat dunia. Kemungkinan ini adalah bahasa Mitzrayim, saudara. Kenapa? Karena kata atau nama Safnat Paneah ini yang memberi adalah Farao atau Firaun, saudara. Nah, sebelumnya kita akan baca dahulu ayatnya di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 41 ayat yang ke-45. Bereshit atau Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-45. Demikian Dafar Elohim. Wa yikra Farao Sem Yosef Safnat Paneah. Wa yiten asnat bat Potifera Kohen on Leisa. Wa yetse Yosef al eret Mitzrayim. Yang artinya, lalu Farao atau Firaun yang sering kita kenal dengan terjemahan Firaun, lalu Farao menyebut nama Yosef Safnat Paneah, dan dia memberikan Asnat anak Potifera imam Dion sebagai istrinya, dan Yosef pergi menjelajah seluruh tanah Mitzrayim. Jadi sebenarnya Safnat Paneah ini adalah nama yang diberikan oleh Farao atau Firaun kepada Yosef, saudara. Jadi Safnat Paneah itu diberikan nama itu, gelar itu kepada Yosef oleh Farao sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu, saudara? Yang pertama kita akan lihat. Yang pertama, Yosef diberi nama Safnat Paneah oleh Farao ketika dia dinobatkan sebagai pemimpin Mitzrayim atau pemimpin di Mesir, saudara, yang berarti penyelamat dunia. Nah, memang sangat tepat karena melalui Yoseflah Elohim menyelamatkan Mitzrayim dan seluruh negeri dari kelaparan yang hebat itu. Artinya memang kalau seandainya Bapak Yahweh tidak memakai Yosef dengan hikmatnya, saudara, bisa saja semuanya habis. Kenapa, saudara, kok habis? Karena dari 7 tahun kelimpahan, terus 7 tahun kelaparan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel, saudara, waktu zaman Ahab,
yaitu Nabi Eliyahu, hanya kelaparan 3,5 tahun saja orang sudah kebingungan. Ini 3,5 tahun loh saudara. Itu sudah kebingungan. Bahkan saat orang Israel dikepung oleh bangsa Aram saudara, dan hanya orang-orang kusta yang di pintu gerbang, di dalamnya sudah bisa saling bunuh, bahkan bisa makan temannya sendiri saudara. Itu hanya terkurung, nggak bisa menjual, nggak bisa membeli, nggak bisa ngapa-ngapain karena hanya terkurung saudara. Nah sedangkan di Mitsrayim kelaparannya nanti akan 7 tahun. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang lapar jangankan sampai 3 hari, jangankan sampai 7 tahun, jangankan sampai 3 tahun. Ada orang yang lapar cuma sehari saja, emosinya tinggi. Ya nggak saudara? Makanya telat sedikit, gak usah lapar lah. Makanya terlambat sedikit, bisa marah-marah. Buktinya apa? Karena begitu orang makan di restoran, biasanya orang yang beli langsung bilang, Mbak, GPL ya? Tahu GPL? Nggak pakai lama, artinya nggak sabar. Ini baru makan, pasti dimasak. Nggak mungkin sampai masak 2 tahun. Ada yang masak di restoran 2 tahun? Nggak ada. Sehari aja nggak ada. Langsung cepet saudara. Itu aja orang sudah bilang nggak pakai lama ya. Saudara, begitu lama sedikit marah. Lah ini lapar sampai 7 tahun kelaparan saudara. Kekeringan 7 tahun. Makanya wajar kalau sampai Farao itu dengan hikmatnya yang dimiliki Yosef dari Bapak Yahweh saudara, akhirnya memberikan gelar yaitu Sapnat Paneah, yang artinya penyelamat dunia. Kenapa kok penyelamat dunia atau penyelamat zaman? Bukan hanya di Mitsrayim, karena yang kelaparan, kekeringan dampaknya bukan hanya yang di Mitsrayim. Buktinya sampai ke Kanaan dan bangsa lain juga kelaparan dan kekeringan. Bukti lagi saudara, keluarganya Yosef yaitu anak-anak Yakub sampai membeli bahan makanan ke Mitsrayim dari Kanaan. Artinya kelaparan itu melanda di seluruh dunia saudara. Makanya wajar kalau Farao itu memberikan gelar Sapnat Paneah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, penobatan Yosef sebagai pemimpin adalah penggenapan dari mimpi Yosef yang terjadi sejak Yosef umur 17 tahun. Jadi memang kenapa kok sampai dia dapat gelar penyajaman? Ini penggenapan, saudara, penggenapan apa yang pernah diterima, visinya, mimpinya Yosef 17 waktu dia usianya 17 tahun yang lalu. Saat dia masih ada di Kanaan bersama Yakub papanya dan juga saudara-saudaranya. Saat dia bermimpi, yaitu dia melihat ada matahari, bulan, dan bintang sujud kepadanya. Dan begitu juga ada bulir-bulir gandum yang tunduk pada bulirnya Yosef. Artinya saudara, ini tergenapi, dia bisa menjadi pemimpin. Kadang saudara kita dapat visi, kita dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan tidak langsung terjadi. Beberapa tahun berikutnya baru itu bisa terjadi. Dan ini banyak saudara yang bisa seperti itu. Nah itulah yang terjadi penobatan Yosef sebagai pemimpin di Mitsrayim dan mendapatkan gelar atau nama Sapnat Paneah itu karena penggenapan dari mimpi Yosef yang terjadi sejak Yosef umur 17 tahun. Nah saudara, selama beberapa tahun sesudah 17 tahun apakah langsung jadi pemimpin? Tidak. Apapun banyak dihadapi oleh Yosef, tetapi Yosef orang yang teguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia zaman sekarang ini orang heboh. Saudara, saya sudah mengajarkan khususnya Kehilat Hodula-Yahweh. Sekali lagi catatan, khususnya Kehilat atau jemaat Hodula-Yahweh. Sekarang dunia lagi heboh banyak hal. Entah politik kek,
entah itu tentang apa namanya pandemi kayak apapun sehingga heboh. Saudara yang dikasih, bahkan banyak hal terjadi. Di Amerika sekarang punya presiden baru. Siapa namanya? Joe Biden, saudara. Nah, yang pro sama Donald Trump, wah pasti mengangkat Donald Trump. Yang pro dengan Joe Biden, wah pasti juga. Dan saling menyerang. Saudara yang dikasih, kita nggak ada untungnya. Kita sampai ngotot bunuh-bunuhan pun nggak ada untungnya. Justru yang ada malah dosa. Kalau kita ikut melibatkan diri ke sana melibatkan, tapi kita harus tahu. Kalau tahu tidak harus melibatkan diri, saudara. Tetapi paling tidak kita ikut mendukung dalam doa. Sedangkan kalau kita mencela satu dengan yang lain, dampaknya malah dosa. Inilah yang terjadi di dunia sekarang. Sama dengan pandemi, termasuk vaksin. Si yang mau divaksin bilang harus divaksin, itu aturan. Yang tidak divaksin, saya nggak mau divaksin. Yaitu kembali ke pribadinya masing-masing, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi akhirnya ribut. Nah, anehnya saudara, orang perang sendiri-sendiri sampai akhirnya emosi dan muncullah dosa. Karena kalau sudah emosi, sudah marah, keluarnya dosa. Apalagi kalau nggak cocok dengan pendapatnya, pasti hatinya nggak nyaman. Betul nggak? Tapi aneh, sedangkan kalau orang ada yang puji-pujian diunggah, puji-pujian terus terang ya puji-pujian nama Bapak Yahweh, pujian Elohim, khotbah, firman, tidak direspon. Tapi yang isinya politik, isinya itu cepat merespon, bahkan berani mati. Nah, ini kebalik dunia. Seharusnya kita lebih peka akan diri kita. Yang bisa menyelamatkan Tuhan kita. Melalui siapa? Diri kita sendiri. Mau nggak saya ikut? Amin. Mau nggak saya mau terlibat tetapi untuk Elohim. Jadi saya tetap memberi himbauan. Lebih fokuslah sama daftar Elohim. Dan juga kita lebih dekat sama Elohim. Sama Bapak Yahweh. Amin. Tapi bukan berarti terus menutup mata. Wah Pak, kalau kita nggak tahu ya nanti kita ketinggalan. Ya kita harus tahu dunia ini perkembangannya apa. Tetap harus tahu. Karena kitab suci ajarkan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita binasa karena nggak mau belajar. Tetap belajar. Tapi bukan berarti kalau kita sudah belajar dan beda pendapat sama orang, berarti kita itu musuh. Tidak. Amin. Jadi kita tetap bisa bersahabat dengan baik. Masalah pendirian pribadi, saya dengar berita di Amerika sampai gontok-gontokan, saudara, lawan politik. Ya buat apa, saudara? Nah, kita di Indonesia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini ngapain kita melibatkan diri gitu loh, saudara? Kan lebih baik kita merenungkan, tapi kita tahu bagus, harus tahu baik supaya kita tahu perkembangan zaman. Tapi kita kan lebih banyak berdoa, merespon hal-hal yang berhubungan dengan daftar Elohim. Amin. Lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jujur, kalau hati saya pribadi, saya lebih dekat. Kalau saya mulai belajar lebih mendekatkan diri selain kepada Elohim, kepada keluarga, kepada kehilat, kepada jemaat, kepada untuk pelayanan Elohim. Amin. Tapi saya tidak menutup untuk saya tidak tahu dunia, tidak. Tetap belajar, tapi bukan berarti kalau tidak sama dengan saya berarti musuh. Tidak, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih, nah penobatan Yosef sebagai pemimpin adalah penggenapan dari mimpi Yosef yang terjadi sejak Yosef umur 17 tahun. Itu yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada 4 hal. Ada 4 hal yang diberikan oleh Bapak Yahweh, oleh Abah Yahweh sebagai bonus berkat yang ditambahkan kepada Yosef karena ketaatannya. Nah, ternyata orang yang taat setia sama daftar Elohim justru mendapatkan bonus dari Tuhan. Saudara yang dikasih, apa tidak banyak masalah? Lu bisa saja masalah politik gontok-gontokan, saudara. Coba sekarang bayangkan, sekarang di jam ini kita kan membaca kitab suci kita di dalam kitab Bereshit ataupun kitab Sefer Hayasar, itu hanya sedikit, saudara. Maksudnya yang ada di kitab itu. Kira-kira waktu Faraon itu atau Firaun mengangkat Yosef, ada yang cemburu nggak kira-kira?
Apalagi ini bukan orang Misraim, ini kan orang Ibrani. Bisa saja cemburu, saudara. Ini politik zaman dulu. Tetapi tetap sekali lagi Yosef lebih fokus kepada Tuhan, saudara, dan memikirkan banyak hal. Kalau saudara dikasih ada 4 hal yang diberikan oleh Bapa Yahweh sebagai bonus berkat yang ditambahkan kepada Yosef karena ketaatannya. Kalau saya menyimak dunia yang sekarang terjadi ini, baik di Amerika maupun yang ada di China maupun yang di Timur Tengah, di Indonesia sendiri, kalau saya cuma berpikir gini, semuanya pasti terjadi. Kalau itu terjadi membuktikan kitab suci kita benar. Amin. Karena sudah tertulis. Justru kalau kita tidak percaya, berarti kitab suci kita ini belum terjadi. Ini membuktikan kitab suci kita benar. Setiap nubuatan yang ditulis dalam kitab suci ternyata digenapi di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang diberikan bonus sebagai bentuk ketaatan. Ternyata orang yang taat dan setia, bonusnya Bapak yang diberikan. Kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 33. Dan ini tergenapi, saudara. Akbak surisona malkut Elohim wasit kato wakal hakatsim hakafatsim hahem jinatnulahem matanot nosafot, yang artinya namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Nah, ayat ini tidak sampai kerajaan Elohim toh, tetapi di dalamnya ada dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Dan sesudah ini akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang cerita tentang akhir zaman, tetapi penggenapan tentang kembali pemulihan nama Elohim saja nggak mau nerima. Belum tentang nama Yahweh, masih nama Yesua, masih 7 hari raya, masih tentang Sabat, masih banyak hal penggenapan-penggenapan yang lain. Belum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi kalau kita mencari kerajaan Elohim, isinya harus kebenaran. Dan makanya yang lain dan semuanya itu akan ditambahkan. Bonusnya diberikan. Buktinya Yosef dikasih bonusnya. Kita lihat 4 bonus yang diberikan Bapak Yahweh kepada Yosef. Yang pertama, Yosef mendapatkan istri dan keluarga dari anak Imam Potifera di On. Namanya Asnat, saudara. Jadi bentuk ketaatannya, dia dapat istri, saudara. Dan saya yakin gak mungkin yang namanya istri yang diberikan Farao atau Firaun kepada Yosef itu istri yang biasa, tidak. Pasti yang cantik, jelas dong, ya enggak? Nggak mungkin dong keluarga kerajaan memberikannya istrinya yang biasa-biasa. Pasti yang cantik, yang baik dan sebagainya. Dia mendapatkan istri dari anaknya Imam Potifera di On. Saudara yang dikasih, bukti sudah nggak perlu nyari-nyari. Bapak Yahweh sediakan buat istri buat Yosef. Nah, ini salah satu bukti bonus. Kenapa? Karena mencari Elohim dahulu. Carilah Elohim dan kebenarannya. Dengan cara apa? Taat. Begitu dia dapat visi, itu dipegang erat-erat bahwa itu benar dari Elohim. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Yosef memperoleh jabatan sebagai penguasa di Misraim. Bukan hanya istri. Artinya kalau dia mendapatkan istri, berarti dia mendapatkan keluarga. Mendapatkan keluarga dan keluarga yang baru. Yang kedua, saudara, bonusnya yang Bapak Yahweh berikan apa? Dia menjadi pemimpin. Visinya dikabulkan Elohim. Bahwa bulir-bulir gandum punya saudara-saudaranya tunduk sama Yosef. Bahwa matahari, bulan, dan bintang tunduk juga pada Yosef. Artinya benar-benar visinya digenapi. Yosef memperoleh jabatan sebagai penguasa di Misraim. Banyak orang rebutan jabatan. Saudara yang dikasih, betul nggak? Banyak pengennya ini. Buktinya kalau nggak ada yang rebutan, nggak mungkin kalau pilkada cuma sendiri. Pemilihan kepala caleg sendiri nggak, pasti banyak yang karena pengen semuanya menjadi pemimpin. Jangankan hal-hal duniawi,
Hal rohani saja orang bisa berebut. Saya pengen jadi ketua sinode, saya pengen jadi gembala. Ini aja orang bisa bersaing, saudara. Nah, apalagi Yosef, saudara, pemimpin di Mitsraim. Nah, saudara, Yosef memperoleh jabatan, posisinya tinggi. Sampai Farao ngomong apa, saudara kasih? Semuanya dalam kuasamu, hanya tahta saja yang membedakan. Berarti semuanya sama Farao. Sampai Farao memberikan cincin meterai. Cincin meterai itu bukan cincin sembarangan, saudara. Tahu cincin meterai yang dimaksud? Cincin meterai itu cincin yang di atasnya ada meterainya, cap. Jadi kalau itu dipakai, jadi begitu ada keputusan apa dikasih cincin meterai semuanya harus tunduk. Paham, saudara? Makanya biasanya dulu kerajaan-kerajaan tertentu yang ada seperti itu. Biasanya kayak kaisar Cina di mana itu punya cincin meterai. Jadi kalau itu sudah cincinnya yang dipakai itu dicap di dalam surat itu semuanya harus diikuti. Itu termasuk Farao. Jadi apapun keputusan yang diambil Yosef semuanya ngikut. Saudara, inilah kelebihannya. Yosef menjadi pemimpin, memperoleh jabatan sebagai penguasa di Mitsraim. Ini bonus yang kedua yang diberikan. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, bonus yang ketiga, ya. Yang ketiga, Yosef menikmati berkat yang melimpah. Secara otomatis kalau jabatannya tinggi, berkatnya melimpah. Dia nggak susah lagi. Yosef menikmati berkat yang melimpah setelah 13 tahun. Dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Bayangkan loh, umur 17 tahun, kenapa selama dia 13 tahun itu mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, saudara. Kenapa? Karena dia harus dijual sebagai budak, dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Dan waktu dimasukkan dalam sumur, kalau dibaca di dalam kitab Sefer Hayasar, sumur itu kering, tetapi banyak binatang-binatang berbisanya, seperti kalajengking, ular. Makanya si Yosef sampai ketakutan. Nah, ini baru permulaan penderitaan. Sudah begitu difitnah kakaknya. Jubahnya yang bagus, nih jubahnya yang bagus, coba dipegang ya. Jubahnya yang bagus ini direbut, diambil sama saudaranya, terus dicelupkan ke darah binatang. Kemudian dia difitnah, lapor sama orang tuanya, ngomong apa? Anakmu mati diterkam binatang buas. Coba bayangkan, orangnya masih hidup tapi dibilang mati. Saudara yang dikasih, coba kalau kita masih hidup. Wah, itu Pak Yefta itu sudah 3 bulan yang lalu meninggal. Saya nggak apa-apa, saudara. Yang lain bisa tersinggung, betul nggak, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada hal yang lucu, saudara. Tapi menurut saya hal yang bagus, positif. Nah, sekali waktu ini saya kasih, ini mungkin kalau ada kehilat dari Purwodadi, dengar bisa ingat dan bisa ketawa. Nah, sekali waktu kehilat Pak Mesak, jemaat di Purwodadi, dengerin khotbahnya Pak Lukas, Papi Lukas. Nah, waktu setel, terus Pak Lukas berdoa. Berdoanya begini, Bapak Yahweh, kira-kira beginilah, saya nggak lihat. Bapak Yahweh tolong sembuhkan Pak Mul yang sakit. Wah, jemaat Purwodadi heboh, saudara. Akhirnya Ciingan nelpon saya. Loh, Pak, Bapak sehat toh? Ya saya sehat sih. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Lagi nyantai saya. Loh, tadi Pak Lukas itu doa Pak Mul sakit. Jadi gini nih, oh nggak apa-apa. Lah akhirnya bener gak sehat kok? Ini bukti Pak. Ini kita perhatian kok sampai kaget kok Pak Mul didoain sakit. Saya telepon Papi Lukas, tanya, Pi, tadi jemaat Purwodadi nanya, Papi doain orang namanya Pak Mul sakit. Itu siapa? Oh itu Mul Diesel yang jaga diesel di kehilat Magelang. Coba saudara. Nah ini hal-hal yang seperti ini saudara. Ini hal kayaknya bener karena namanya sama. Ada orang mendoakan. Nah saudara, difitnah orangnya masih hidup dibilang mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum selesai dijual ke kafilah atau ke kafilah Ismail, sudah dibawa saudara. Selain Median dan Ismail, dipukulin. Kalau dibaca dalam kitab Sefer Hayasar, itu Yosef dipukulin karena teriak-teriak terus. Bayangkan, berarti teraniaya saudara. Sampai begitu dia lihat makamnya Rachel namanya, dia teriak sekencang-kencangnya. Kemudian sampai dia jadi budak, dijual pun bukan jadi pemimpin, tetapi budak. Coba seandainya dia jadi budaknya Potifar, saudara,
Apa yang terjadi? Tuhan katanya engkau berikan aku visi untuk jadi pemimpin. Orang tunduk sama saya, kok saya jadi budak? Protes gak bisa? Bisa saja orang protes sama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tapi Yosef tidak pernah mengeluh. Begitu masuk, kayaknya ada titik terang nih. Seluruh keluarga Potifar dalam kuasa dia. Artinya pekerjaannya dia menjadi pemimpin. Baru ketoknya kelihatan mau muncul jadi pemimpin, istrinya suka sama Yosef. Coba bayangkan saudara, godaannya begitu besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan kalau sekarang mungkin orang kembali ke zaman dulu, saudara. Kalau dulu kalau saya lihat di film-film orang pakai kerudung, rapat, tapi udele ketok. Sekarang sama, ke mall nggak ada yang mau udele ketok. Tahu udel ya? User. Sekarang banyak orang jalan-jalan modelnya begitu, terus nggak pernah malu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu seperti itu. Coba bayangkan tiap hari Yosef digoda seperti itu. Dia tetap tahan. Akhirnya karena yang nggak tahan si Salihah, istri Potifar, difitnahlah dia. Masuklah penjara 12 tahun. Makanya sampai 13 tahun penderitaan yang dia alami. Coba kalau kita baru ngalamin seminggu. Aduh Tuhan, kok saya seperti ini, seminggu ini saya mengalami susah. Setahun, aduh Tuhan, saya mengalami setahun susah. Ada juga yang baru sehari lapar saja bang ngamuk-ngamuk, Tuhan, masa saya dibuat lapar sehari, katanya engkau melimpah. Baru sehari saudara. Yosef 13 tahun, tapi dia tetap taat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yosef tetap taat. Dari ketaatannya itu Yosef menikmati berkat yang melimpah. Saudara, yang lain kekurangan, bahkan sampai kalau kita baca kitab suci saudara, akhirnya sampai waktu kelaparan dan kekeringan orang-orang Misraim beli makanannya. Ini kan kok coba buktiin, dia orang Mesir tapi dia beli makanan sama Yosef, sampai tanah-tanahnya dijual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu melimpahnya yang dialami Yosef. Ini bonus yang ketiga. Makanya kalau saudara baru mengalami ujian, cobaan, tantangan, nggak perlu mengeluh, banyak berdoa, banyak kita bersekutu sama Tuhan, banyak menyerah sama Tuhan. Aduh Tuhan, hari ini aku ditipu orang, nggak apa-apa, Tuhan pasti kembalikan lipat kali ganda. Amin. Saudara yang dikasih sini, yang sudah pernah kesaksian Rio ini hanya dibohongin orang berapa ratus ribu kamu? 750 ribu. Waktu Rio bilang sama saya, Pak, saya dijanjiin gini. Berapa uang yang kamu keluar? Sudah, ikhlasin aja, nggak perlu itu. Kamu dikembaliin berapa kali lipat? 15 juta. 15 juta. Bayangkan 750 ribu orang ngambil uangnya Rio. Tuhan kembalikan dia 15 juta. Yang penting jangan bersungut-sungut. Lah kita kayak ditipu Indomie satu saja ngamuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah hari ini kita belajar, saudara yang dikasih oleh Bapak. Yosef 13 tahun. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat lama. Tetapi dia taat. Buktinya dia melimpah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yosef memperoleh kehormatan yang tinggi. Nggak perlu minta dihormati, orang hormat sendiri sama dia. Sekarang banyak orang yang gila hormat, nggak perlu orang ya. Yosef memperoleh kehormatan yang tinggi. Bahkan seluruh orang Misraim menghormati dia. Semuanya tunduk. Orang dulu kalau sujud itu sampai mukanya sampai ke tanah, itu bentuk penghormatannya. Saudara yang dikasih, itu begitu luar biasanya. Sekarang orang paling cuma nunduk doang, betul nggak? Saudara, dulu orang sampai sujud mukanya sampai ke tanah loh saudara. Itu bentuk penghormatan tertinggi. Nah Yosef memperoleh kehormatan yang tinggi. Bahkan seluruh orang Misraim menghormati dia. Dia nggak gila hormat, nggak butuh. Waktu dia ketemu juru minuman, juru roti saja, dia ngomong begini saudara. Nanti kalau aku sudah menafsirkan mimpimu, tolong kalau kamu sudah bebas, ingatlah aku. Saudara, sama juru minumannya kan begitu saudara. Tapi begitu juru minuman itu masuk kembali, ditarik oleh Farao ke istana, apa dia ingat? Enggak. Yosef juga nggak pernah protes. Sekian lama dia lupa. Sampai akhirnya waktu Farao mimpi, baru ingatlah Yosef saudara. Kadang kebaikan kita belum tentu dilihat orang, betul nggak? Kadang, tetapi kalau kejelekan kita sering diingat orang.
Oleh sebab itu berbuatlah baik dan tidak perlu melihat balasan orang melihat kebaikan kita. Amin. Karena Bapa Yahweh pasti tahu hati kita. Amin, saudara. Jadi saudara dikasih, Yosef memperoleh kehormatan. Nggak perlu orang gila hormat, nggak perlu dihormati segala macam. Saya dulu masih ingat, tahu almarhum Pak siapa? Ramlan. Saudara, dulu saya selalu ingat, awal-awal saya kenal Pak Ramlan, begitu masuk dia kalau mau salaman mesti duduk. Betul nggak? Ingat nggak? Setiap mau salaman mesti gitu, sama siapapun. Sampai saya itu kadang nggak enak. Saya bilang enggak Pak, akhirnya karena kebiasaan saya bilang enggak perlu sampai seperti itu. Saya selalu mengajarkan ke jemaat, kenapa jemaat Kehidupan Tojulah Yahweh dekat? Karena saya selalu mengajarkan jemaat yang membuat beda itu kalau saya di depan. Paham saudara? Yang membuat saya beda itu kalau saya di depan itu berarti saya mewakili Tuhan untuk menyampaikan daftar Elohim. Tapi kalau sudah di bawah, kita teman saja. Amin. Sahabat bersama di dalam Elohim. Jadi tetap makanya bisa dekat. Kayak semalam habis erep bisa nyanyi bareng, guyon bareng. Yang penting tidak berbuat dosa. Amin. Itu yang kita lakukan. Jadi saudara, Yosef memperoleh kehormatan yang tinggi. Bahkan seluruh orang Mitzrayim menghormatinya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Terus kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya berkat-berkat selalu ditambahkan oleh Elohim bagi kita, seperti Yosef. Sehingga Yosef yang dikasih nama atau gelar Satnat Paneah itu bisa terjadi. Karena dikatakan ini penyelamat dunia, kita tidak perlu sampai luas menyelamatkan dunia. Kita membantu orang itu sudah menyelamatkan orang. Amin. Kita bisa membantu hal-hal yang baik itu sudah membantu orang. Tidak harus lingkupnya besar menjadi pahlawan super, tidak. Tetapi dari hal yang kecil. Contoh saudara, saudara yang biasa marah-marah terus, kalau di rumah istrinya dimarah-marahi atau sebaliknya suami yang dimarah-marahi, mulai berbagi, berbalik, dikasihi, itu sudah menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan keluarga, menyelamatkan rumah tangga kita. Amin. Kenapa? Karena kalau ribut terus, dampaknya nggak bagus. Nanti setan muncul, bisa terjadi perang dunia. Saudara, dengan kita baik saja, itu sudah menjadi penyelamat yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Begitu juga sama. Saudara, kalau yang biasanya mungkin naik kendaraan, nyopir atau apa, ngebut atau mungkin ngawur lah. Kalau ngebut itu pasti orang punya prediksi, tapi ngawur sudah. Dengan biasa, sabar, itu sudah menyelamatkan kita, penumpangnya, dan orang lain. Betul nggak, saudara? Coba kalau nyopir bek mabuk, kan membahayakan orang yang di belakangnya, penumpangnya, juga orang lain, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Kalau kita mau, bagaimana supaya berkat itu tercurah? Justru di akhir-akhir zaman ini, lebih dekatlah kepada Elohim, taburlah, kasih benih. Kalau kita mau selamat, sebenarnya hal sederhana. Saudara, orang nggak selamat itu tidak karena wah akhir zaman saya menyangkal Bapak, tidak. Oh, saudara tidak mengampuni orang lain aja tidak diampuni kok. Betul nggak, saudara? Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang disamai juga tidak mengampunimu. Nggak mengampuni, tidak diampuni kok. Berarti kita hal yang sederhana, bisa nggak kita mengampuni orang lain? Melupakan hal-hal yang buruk. Kita lihat, saudara. Bagaimana supaya berkat-berkat itu selalu ditambahkan kepada kita? Kita lihat ya. Yang pertama, melupakan setiap kesusahan, penderitaan, sakit hati, berarti kepahitan, kecewa, seperti Yosef melupakan penderitaan dengan berkat kelahiran Menashe putranya. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Kita lihat ya. Dia melupakan semua yang di belakangnya. Hal-hal yang buruk tidak perlu diingat. Wah, aku dibohongin si A itu, ya sudah usah diingat lagi. Saudara, nanti Tuhan pasti sanggup menggantikannya. Betul kak? Wah, itu dia memaki-maki, saya nggak perlu diingat lagi. Suatu saat Tuhan pasti angkat kita. Amin. Jadi semua hal yang isinya penderitaan, kesusahan, kepahitan, kecewa, buang, tinggalkan. Buktinya Pak Yosef melupakan penderitaannya yang dulu 13 tahun menderita, dia lupakan dengan berkat kelahiran Menashe. Buktinya apa? Kita lihat ayatnya ya. Bereshit atau Kejadian 41 ayat 5. Di sini katakan walika Yosef etsem hakor Menashe
Ki nasyani Elohim etkal amali wa etkal bait avi. Yosef menyebut anak sulungnya Manasye karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku, ya, dan seisi rumah ayahku. Saudara, dia melupakan kepahitan dulu aku diperlakukan tidak adil sama kakakku. Aku dijual sama kakakku, aku difitnah kakakku, aku ditipu sama Salika, aku dimasukkan ke penjara, aku dilupakan sama juru minuman. Dia melupakan itu semua, bahkan melupakan semua yang di rumah, seisi rumah ayahku. Yang memusuhi Yosef apa cuma Yosef, apa cuma Robin, apa cuma Simeon, apa cuma Yehuda, keluarganya. Kakak-kakaknya memusuhi dia karena cemburu dan iri hati. Tetapi dia katakan apa? Yosef menyebut anak sulung Manasye karena Elohim membuat aku lupa. Jadi kalau hal yang buruk, yang negatif, yang dosa, lupakan, buang. Saya nggak mau melibatkan diri lagi, saudara. Amin. Yang diingat hal yang baik, saudara. Saya pernah ajarkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dikasih oleh Bapak. Pernah saya ajarkan saudara, ini ada kertas putih. Kemudian tak kasih titik. Terus tak tunjukkan ke orang. Yang dilihat apa? Titik. Titik warnanya apa? Hitam. Lawung putihnya aja sak lapangan kok malah yang dilihat yang hitamnya. Harusnya yang dilihat yang putihnya. Saya yakin sejahat apapun orang pasti ada hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari. Yang jahatnya nggak perlu diikutin. Tetapi baiknya yang kita lihat, oh saya pernah dibantu orang itu. Hal-hal yang baik yang diingat, saudara. Oleh sebab itu Yosef melupakan. Kenapa sampai itu bisa berkat-berkat mengalir? Lupakan hal-hal yang buruk. Saudara yang dikasih, nggak perlu diingat-ingat karena Bapak Yahweh sanggup. Kalau saya ditipu orang, pasti Tuhan sanggup memberkati saya. Amin. Kalau saya dimaki orang, Tuhan pasti sanggup angkat saya. Amin. Jadi ini yang harus kita munculkan. Itulah ciri-cirinya anak-anak Elohim, anaknya Bapak Yahweh. Ini yang pertama. Yang kedua, imani dan berpikir positif karena dibalik masalah pasti, makanya saya kasih tanda huruf besar, pasti akan ada berkat yang mengalir. Amin. Harus mengimani, berpikir yang positif. Karena dibalik masalah, kalau saya punya masalah, pasti Tuhan, pasti Bapak Yahweh itu menyediakan berkat-berkat yang mengalir dalam hidup saya. Buktinya apa, saudara? Yosef memperoleh berkat di tengah kesengsaraannya di Misraim. Justru Bapak Yahweh menyediakan berkat yang melimpah saat dia melewati kesengsaraan. Di tengah kesengsaraannya, dia mendapat keajaiban yang luar biasa. Di tengah dia di penjara 12 tahun, bayangkan saudara. Di penjara bawah tanah dan orang nggak menganggap ada yang melihat. Coba kalau orang di penjara mungkin ada yang besuk. Nah, Yosef yang besuk siapa? Wong keluarganya di Kanaan semua. Tapi apa yang terjadi di tengah kesengsaraannya? Justru dia memperoleh kehormatan. Berkatnya luar biasa, jabatannya diberikan, istrinya diberikan, semuanya diberikan luar biasa. Amin. Bonusnya diberikan oleh Bapak Yahweh. Nah, ini yang terjadi, saudara. Yosef memperoleh berkat di tengah kesengsaraan di Misraim. Makanya kenapa yang kedua anaknya yang lahir yang kedua namanya Efraim. Nah, Kejadian atau Beresyit 41 ayat 52. Di situ katakan We'etsem Hasheni Hara Efraim Ki Hifrani Elohim Be'eretz Ani. Dan nama yang kedua dia menyebutnya Efraim karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Justru berbuah, kata berbuah-buah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu di negeri kesengsaraanku, justru di tengah kesengsaraan Bapak Yahweh memberkati dengan melimpah luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci mengajarkan di dalam kitab Tehillim, engkau ubah ratapku menjadi tari-tarian, saudara. Artinya Tuhan sanggup merubah yang namanya air mata menjadi sukacita, menjadi hal-hal yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang lihat. Jadi jangan pernah kita melihat, aduh saya punya masalah yang berat. Kenapa saat nampaknya dia menjadi penyelamat? Sampai disebutkan dia menjadi penyelamat dunia, saudara. Si Farao itu sampai memberikan julukan kepada si Yosef itu penyelamat dunia. Coba kalau nggak ada Yosef. Itu di dalam kitab Tehillim pasal 105 ayat 15 17 sampai 17. Dan ketika engkau mendatangkan kelaparan
Di negeri itu engkau sudah mengutus Yosef mendahului orang-orang Israel yang lain. Untuk apa? Menyelamatkan satu generasi bangsa, yaitu bangsa Israel. Amin. Coba kalau seandainya Yosef tidak melupakan, ini kalau kita kembali ke atas sebentar ya, lihat. Kalau dia tidak melupakan, Yosef tidak melupakan ya, Yosef tidak melakukan penderitaannya, dia bisa balas dendam sama keluarganya. Betul nggak? Begitu keluarganya, kakak-kakaknya datang, saudara, membeli bahan makanan, wah ini kalau bahasa Ibrani-nya ulo makani gebu, marani gebu, gitu. Jadi datang, ini menyodorkan, dulu nih kamu memfitnah aku, dulu aku dimasuki ke sumur, terus dijual, nah sekarang kamu butuh toh. Yosef bisa balas dendam, betul nggak saudara? Tapi Yosef katakan apa? Aku melupakan semuanya. Karena hatinya tetap baik, hatinya tetap bersih, saudara. Nah ini orang yang hebat, orang yang baik, saudara. Dia tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan itu menjadi dengan kebaikan. Amin. Buktinya justru malah dikasih dengan luar biasa. Saya seringkali membaca kisah Yosef. Itu kalau sudah sampai Yosef berjumpa dengan saudaranya, kadang nangis sendiri, saudara. Hebatnya orang ini luar biasa, saudara. Sampai dia itu mau ketemu saudaranya aja ngumpet supaya jangan ketahuan. Nah begitu sudah ketahuan dia ngumpet, wah kakak-kakaknya mulai ketakutan. Jangan-jangan nanti aku mau dianiaya segala macam. Apalagi begitu tahu dia ngomong apa, aku saudaramu. Wah sambil berpelukan. Saya membayangkan kalau itu terjadi, apa enggak benar-benar membuat haru yang luar biasa. Berapa tahun enggak ketemu, 13 tahun enggak ketemu saudara. Saudara begitu ketemu, waktunya ajang balas dendam, saudara. Tetapi Yosef tidak lakukan. Apa? Karena aku melupakan semua yang buruk di keluargaku, tapi aku melihat untuk apa? Menyelamatkan. Justru katakan Yosef katakan apa dalam kitab suci, katakan apa? Justru Tuhan Elohim itu mengutus aku mendahului kamu supaya aku bisa menyelamatkan satu generasi bangsa ini. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Justru dia tidak pernah melihat, selalu yang dilihat sisi baiknya. Amin. Bisa nggak kita lakukan itu? Selalu yang dilihat baiknya, selalu yang dilihat itu hal-hal yang luar biasa. Makanya saya selalu ajarkan, ini sudah menjelang akhir zaman, di mana kedatangan Yeshua tidak lama lagi. Justru waktunya ini, mari kita banyak berbagi kasih, banyak bersekutu dengan Elohim, bukan malah mencela orang. Kadang baru komen. Makanya yang saya bilang apa? Jangan pernah curhat di Facebook. Jangan pernah curhat di dalam status. Karena kalau kita di komen orang nggak boleh tersinggung. Tapi kebanyakan tidak, begitu curhat di komen orang marah. Maka jadinya dosa. Lebih baik jangan. Sudah begitu ada yang nulis status, nanti di komen orang, saudara, statusnya tentang politik kayak tentang apa, di komen orang marah lagi, saudara. Jadinya dosa. Saudara dikasih Tuhan, orang mau komen apa tidak komen, wis terserah. Saya akan balesi komen atau renungan yang saya kirim. Kalau orang yang bilang Bapak Yahweh memberkati, mesti saya balesi. Balesi enggak? Kalau cuma bilang amin haleluya ya sudah. Tapi kalau bilang amin haleluya Pak Gembala atau amin haleluya Pak Yefta, Bapak yang berkati, mesti saya balas amin. Pokoknya kalau yang bilang Bapak yang memberkati, mesti saya balas amin. Karena saya menerima berkat. Nah kadang ada orang itu kadang komunikasinya nggak lancar. Saya bilang bukannya nggak baik, tapi nggak lancar. Kenapa? Kalau kita mulai awal, siapapun orang kalau WA ke saya belum salam mesti tak balas salam. Ya enggak? Kalau bilang Pak di rumah nggak, mesti saya balas salam, saya di rumah. Nanti setelah itu kalau orang bilang Bapak yang berkati, saya akan bilang amin. Nah ini budaya hal yang baik. Saudara dikasih hal-hal rohani yang baik yang harusnya kita tunjukkan. Ada orang yang saudara, saya punya teman, kalau butuh bilang Pak tolong dong ayat ini bunyinya apa, Ibraninya, sudah. Gila udah dikirim, boro-boro bilang Pak makasih ya. Tidak, sudah diem saja. Nah harusnya ini membutuhkan, paling nggak makasih ya Pak sudah dibantu. Nah itu hal yang komunikasi yang baik itu seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Lupakan semua hal yang buruk-buruk. Situasi seperti ini membuat kita harus berubah. Karena kita anak Elohim, orang yang sudah berjumpa dan dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Sakai
hidupnya berubah. Saudara, ini semuanya orang-orang yang ketemu Tuhan berubah. Kepa berubah hidupnya ketemu. Semuanya yang sudah berjumpa dengan Yesua, ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Makanya kalau kita anak Elohim, hidup kita berubah. Karena kita anak-anak Samayim. Kita adalah anak Bapa Yahweh. Yang terakhir, saudara. Saya lagi, mari belajar imani. Yang kedua, imani berpikir positif. Karena di balik masalah pasti ada berkat yang mengalir. Jadi jangan masalah dianggap, waduh saya punya masalah yang berat. Tidak, karena pasti di baliknya pasti ada mujizat yang terjadi. Contoh yang terakhir contoh. Saya gini, ada yang pernah ngalamin sakit, angkat tangan. Terus semuanya pernah sakit loh. Kirain nggak pernah sakit. Sakit yang paling berat apa? Pak Nowo, sakit paling berat apa? Kemarin yang di gereja itu loh Pak. Apa itu? Prostat. Yang paling berat, prostat. Ya, sama stroke Pak. Nah, stroke. Nah, pernah stroke Pak Nowo, ternyata tukang terapi tapi pernah stroke. Nah, dua kali malahan. Nah, terus sembuh. Di balik stroke Pak Nowo bisa kesaksian. Betul nggak? Betul. Oh, ternyata aku stroke. Jadi kalau menangani stroke seperti ini. Betul nggak, saudara? Betul. Tapi kalau nggak pernah stroke ngomong, saudara, di balik itu pasti ada hal yang luar biasa, saudara. Di balik kelaparan pasti makannya banyak. Ya nggak? Kalau habis kelaparan ya habis puasa, kalau yang makan nambah sebab. Wah, Pak, puasa Yom Kippur 25 jam, makannya nambah. Nah, artinya di balik sesuatu itu pasti. Saya di balik sakit mesti ada kesembuhan. Di balik kesembuhan itu ada mujizat. Buktinya saya memiliki kekebalan tubuh yang lebih jauh, lebih luar biasa. Waktu saya flu, wah gampang flu. Begitu saya sudah sehat, orang lain flu saya sudah nggak ketularan. Karena saya semakin sehat. Amin. Jadi di balik segala sesuatu pasti ada berkat yang mengalir luar biasa. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di balik pergumulan pasti ada berkat bagiku. Karena apa Yahweh besen Yeshua HaMashiach adalah penyelamatku. Haleluya. Amin. Yes.